kabarnya hari ini? Ibu Royanti berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, untuk memulai devosi kita pada pagi hari ini, kita akan memulainya dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Oke, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengawalinya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau sudah menyertai kami dari tidur kami hingga kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Sekarang Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Engkau pimpin dan sertai biarlah apa yang kami baca dan dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus Kristus, Kelak Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, judul devosi kita pada pagi hari ini yaitu Dinasti Sang Mesias. Nah, pembacaan kita terambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Ibu Royanti akan bacakan, kamu akan mengikuti dari rumah. Oke, 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17 dengan judul Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sehingga Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan dengan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau dari segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu dan pada semua musuhmu juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan
keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Aku telah menjauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Oke. Nah, dari pembacaan kita ini merupakan inti penting dari kitab 2 Samuel, ya. Nah, ada 2 hal penting juga, inti penting juga, yaitu tentang kelahiran Salomo dan juga tentang lokasi pembangunan bait suci, ya. Nah, Allah berjanji kepada Daud bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Daud, ya. Nah, keturunannya inilah yang akan membangun bait bagi Allah. Nah, yaitu Salomo yang menggambarkan Kristus, anak Raja Daud, ya. Nah, ketika kamu lihat ya di Alkitab di ayat 2 itu, ya, itu menyatakan tentang keinginan Daud dalam membangun bait Allah, ya. Pada saat itu Daud berpikir, masa rumah aku bagus sekali, tapi tempat tabut, ya, jadi tabut itu adalah lolo batu yang berisi tentang 10 perintah Allah dan juga tongkat Harun dan juga roti mana. Nah, ini adalah lambang kehadiran Allah. Nah, di sini juga itu adalah tempat orang-orang beribadah. Nah, itu dalam bentuk kemah. Jadi Daud itu rindu untuk membangun bait Allah, ya. Makanya dia menyampaikan niatnya ini kepada Nabi Nathan, ya. Dan Nabi Nathan itu menyetujui. Kenapa? Karena ini adalah, menurut Nabi Nathan, ini adalah suatu niat yang baik. Nah, ketika kamu lihat di ayat ke-5 sampai ke-10, ya, di situ menyatakan bahwa Allah itu transenden. Jadi dia itu melampaui dunia ini, ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi Allah itu agung, Allah itu besar. Dia lebih besar dari segala ciptaannya. Jadi tidak ada ciptaan yang melebihi Allah, ya, karena Allah itu melebihi ciptaannya. Nah, Allah juga itu imanen. Jadi dia ada di mana-mana. Ya, dia ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi tanpa Daud membuat bait suci, ya, Allah tetap ada di situ. Allah ada di mana-mana. Nah, ketika kamu lihat di ayat 11 sampai di ayat 16 itu menyatakan janji Tuhan kepada Daud. Ya, janji Tuhan kepada Daud itu kamu lihat di ayat 2 tadi, ketika kamu ingat, di situ kan menyatakan Daud itu pengen buat rumah bagi Allah untuk menempatkan tabut perjanjian, ya, yang sebagai lambang kehadiran Allah itu. Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan itu berkata, aku yang akan memberikan keturunan kepada engkau. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu rumah itu adalah bait, ya. Bait itu artinya rumah atau keturunan. Jadi ada 2 arti, rumah dan keturunan. Tetapi rumah yang dimaksud Tuhan di dalam pembacaan kita ini adalah keturunan. Jadi dia akan memberikan keturunan kepada Daud. Nah, keturunannya itu, ya, yang akan membuat bait bagi Allah, ya. Nah, Tuhan juga menyatakan bahwa
keturunan Daudlah yang akan bertata, ya, sampai anak Daud atau Yesus itu datang dan mengambil tatanya. Jadi yang akan membuat bait suci itu adalah keturunan Daud, dan yang mendirikan tata itu adalah keturunan Daud juga. Nah, mungkin ada anak-anak yang berkata, kenapa janji-janji Allah itu digenapi pada masa-masa yang lalu? Kenapa tidak sekarang? Nah, itu karena Allah ingin kita yang hidup pada masa sekarang ini tahu bahwa segala sesuatu yang direncanakan Allah, segala sesuatu yang terjadi itu adalah rencana dari Allah. Allah yang merencanakannya, ya. Nah, jadi supaya kita tahu itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari bacaan kita ini? Yang kita bisa pelajari adalah di sini menekankan tentang kesetiaan Allah kepada Daud, ya, dan atas umat-umat pilihan. Kamu, Ibu Royanti, dan kita semua itu adalah umat pilihan Allah. Kita percaya kita adalah umat pilihan Allah. Nah, Allah dengan setia menyatakan Dia melakukan segala sesuatu yang Dia rencanakan, ya. Ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan, dan ada tujuannya Tuhan yang lebih besar sampai Daud pun tidak mengerti, tidak paham. Apalagi kita tidak mengerti apa rencananya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu, ya. Tetap lakukan pekerjaanmu saja. Nah, mungkin ya ada anak-anak yang belajar terus nilainya bagus nih, ya. Kita bisa bangun pagi, terus kita bisa melakukan segala sesuatu, bisa membantu orang tua. Itu semua mungkin kamu berpikir itu karena saya. Oh, karena saya bisa. Nah, tidak, itu semua karena Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kerjakan itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kamu, bukan karena kamu hebat, tetapi karena Tuhan. Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu dalam hidup kamu. Apa yang kamu lakukan Tuhan sudah rencanakan jauh sebelum kamu, besok saya begini, Tuhan sudah tahu sebelum kamu melakukannya. Nah, tetap lakukan saja bagianmu, tetap kerjakan. Apa yang kamu lakukan itu bukti bahwa kamu bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kamu. Jadi tetap lakukan, bukan berarti kalau begitu saya diam-diam saja lah, kan Tuhan sudah merencanakan sesuatu dalam hidup saya. Tidak, tetap lakukan sebagai bukti kamu bersyukur atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Seperti itu. Oke, demikian devosi kita pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya devosi kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah apa yang kami baca dan dengarkan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami dapat lakukan dalam langkah kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya, Engkau pimpin dan sertai, biarlah apa yang kami lakukan sesuai dan seturut dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke, demikian devosi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kaulah sukacitaku.